Satu kebahagiaan bagi seorang pemuda, kata ulama yang dahulu. Satu keutamaan, gak ada kenikmatan yang lebih besar dari ini. Apabila seorang pemuda itu duduk di majlis ilmu, bersahabat dengan ahlul ilmi, gak ada yang lebih nikmat daripada itu. Di dalam hadis ada pertama usuluddin. Usuluddin tentang tauhid, tentang iman dijelaskan. Untuk buka rambalan-rambalan hadis, di tiap-tiap kitab hadis ada judul Kitabul Iman di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, dan kitab-kitab yang hadis yang lain. Di Sahih Bukhari ada Kitabut Tauhid, semua usuluddin dijelaskan secara terperinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana tauhid, mana syirik. Yang kedua, di dalam hadis pun dijelaskan janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah. Allah menjanjikan jannah, mengancam neraka dan seterusnya. Allah menjanjikan pahala yang besar, ganjaran yang besar bagi mereka yang mengerjakan amal taat. Lihat dalam hadis sering diterangkan keutamaan wudu. Wudu menggugurkan dosa. Dijelaskan tentang keutamaan salat. Salat menggugurkan dosa. Dan seterusnya. Janji Allah. Dijelaskan juga tentang ancaman-ancaman yang sangat besar, sangat berat. La'nat Allah bagi laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai kaum laki-laki, dan lain-lain banyak sekali. Yang ketiga dijelaskan sifat Rabbul Alamin, sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nama dan sifat Allah dijelaskan dalam hadis secara terperinci. Yang keempat, dijelaskan tentang sifat surga dan neraka. Diterangkan tentang surga, diterangkan tentang neraka, dan apa janji Allah untuk orang-orang yang bertakwa di dalam surga, dan untuk orang-orang yang durhaka di dalam neraka, dan seterusnya secara terperinci. Yang keempat, yang kelima, di dalam hadis dijelaskan tentang berbagai macam makhluk Allah, dari kejadian bumi, dari kejadian langit, dan keajaiban-keajaiban makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Keagungan, kebesaran ayat-ayat Allah yang menunjukkan kebesaran Allah. Lihat hadis yang menjelaskan salah satu malaikat Hamlatul Arsh, pembawa Arsh. Satu orang, satu malaikat. Jarak antara telinganya dan pundaknya 500 atau 700 tahun perjalanan. Keajaiban makhluk Allah. Kejadian langit, kejadian bumi, dan keajaiban-keajaiban dari makhluk Allah, kebesaran ayat-ayat Allah ada di hadis. Yang keenam, diterangkan tentang al-malaikah, juga makhluk lain seperti jin, syaitan. Yang ketujuh, di dalam hadis dijelaskan Qisasul Anbiya, perjalanan para nabi dan rasul. Yang kedelapan, dalam hadis pun dijelaskan tentang Awliyaur Rahman, wali-wali Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tidak terbatas jumlahnya, itu setiap orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa,
Di dalam hadis juga dijelaskan perjalanan raja-raja, baik dari bangsa Arab maupun yang selainnya. Di dalam hadis pun dijelaskan tentang kisah umat yang terdahulu. Di dalam hadis pun dijelaskan tentang sirah nabawiyah al-karimah, sirah Rasulullah, tarikh sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan beliau dari awal sampai akhir. Dijelaskan tentang khutbah-khutbah beliau, nasihat-nasihat beliau, hukum-hukum yang beliau putuskan, tanda-tanda kenabian dan kerasulan beliau, mukjizat-mukjizat beliau. Dalam hadis pun dijelaskan tentang perjalanan para sahabat, generasi yang terbaik dari umat ini, dan seterusnya. Di dalam hadis pun dijelaskan tentang tafsir Quran. Bagi ikhwan yang kerap atau sering mengikuti pengajian setiap hari Sabtu, di mana kita membaca kitab Sahih Bukhari dengan sanadnya, tentu tahu sekarang kita telah sampai di bagian kitab tafsir. Dan seterusnya. Lengkap di dalam hadis terdapat segala sesuatu. Dijelaskan tentang tadi muamalat, hukum-hukum perdagangan jual beli, lengkap. Jadi sistem perekonomian Islam. Di dalam hadis pun dijelaskan tentang ahkamun nikah, hukum-hukum pernikahan secara Islam. Di dalam hadis pun dijelaskan tentang adab dan akhlak. Dalam hadis pun dijelaskan tentang bagaimana kita beribadah, peribadatan. Lengkap, segala sesuatunya ada. Karena itu ahlul hadis adalah orang yang paling tahu tentang Islam. Ahlul hadis adalah orang yang paling faqih tentang Islam. Dan tidak ada yang membencinya kecuali ahlul bidah. Perhatikan kisah yang sangat menarik. Abdullah bin Hasan Al-Hisanjani, seorang muhaddis, tapi dari kalangan bawah, muhaddis bertingkat. Kuntu bi Masri, satu hari saya berada di Mesir. Fara'aitu qadiyan lahum fil masjid al-jami', maka saya melihat qadi mereka sedang ceramah di masjid jami' di Mesir. Wa ana mimradun, saya sedang sakit. Fasami'tul qadi yaqul, saya mendengar qadi mengatakan, masakin